Halo, perkenalkan nama saya Daniel Rumerung. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 2. Nomor NIM 2114201082. Di video ini saya akan membahas mengenai dua hal, yaitu yang pertama pemberian obat yang benar, dan kedua 7 prinsip mengenai keselamatan pasien di rumah sakit. Mata kuliah keperawatan dasar 2 dengan dosen pengampu yaitu Nurse Tirsamoni. Prinsip pemberian obat yang benar yang pertama yaitu benar pasien. Sebelum memberikan obat, cek kembali identitas pasien. Dan kedua, benar obat. Sebelum memberikan obat kepada pasien, label pada botol atau kemasan harus diperiksa minimal 3 kali. Ketiga, benar dosis. Sebelum memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Keempat, benar cara atau rute. Ada banyak rute atau cara dalam memberikan obat. Perawat harus teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Kelima, benar waktu, yaitu ketepatan waktu sangat penting, khususnya bagi obat yang efektivitas tergantung untuk mencapai atau mempertahankan darah yang memadai. Dan yang keenam, yaitu benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, kita harus mendokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Dan jika pasien menolak pemberian obat, maka harus didokumentasikan alasan pasien menolak pemberian obat. Itulah beberapa prinsip dalam pemberian obat yang benar. Dan selanjutnya yaitu 7 prinsip keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, kesadaran tentang nilai keselamatan pasien. Kedua, komitmen pelayanan kesehatan berorientasi pada keselamatan pasien. Dan ketiga, mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait keselamatan pasien. Dan keempat, kepatuhan pelaporan insiden terkait keselamatan pasien. Kelima, kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan pasien tentang faktor risiko insiden terkait keselamatan pasien. Keenam, kemampuan mengidentifikasi akar masalah penyebab terkait keselamatan pasien. Dan ketujuh, kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Jadi itulah sedikit pembahasan mengenai pemberian obat yang benar dan prinsip keselamatan pasien. Dan saat ini saya mengajak kepada kita untuk sama-sama bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Berikut ini video singkat mengenai Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.